Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Shalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ummati sholihin alladzina yatamassaku saringatahu sholihin ila yaumiddin. Amma ba'du. Sobat 3R Global Channel dimanapun kita berada, dan dalam ridho rahmatnya kita teruskan pada mutolangah berikutnya, hadis yang ke-23. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisus salisu wal ashruna Ngan Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min ngabdin min ummati idza asbaha faqara isnata ing asyarata marratan ayatal kursi summa tawaddu'a wa shallal fajra hafidhahu Allah ta'ala min syarri syaitani wa kana biman silatiman qara'a jamingal qur'ana salasa marratin wa tuwija yaumal qiyamati bitajin minurin yadi uli ahli dunya kulliha. Fakultu ya Rasulullah fi kulli yaumin qala la bal fi kulli yaumil jumu'ati fa innaha tudzika min dahrika fi jumu'atin marratan. Hadis yang nomor 23 dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah ngendikake tidaklah satu hamba dari umat saya tatkala di waktu pagi di waktu subuh bangun lalu membaca lalu membaca ayat kursi 12 kali, seterusnya menjalankan wudu dan sholat fajar 2 rakaat, maka Allah akan menjaga orang tersebut dari kejelekan setan. Dan orang tersebut dalam bacaan 12 kali wudu dan sholat fajar menduduki dalam kedudukan membaca seluruh Al-Quran 3 kali. Dan besok di hari kiamat akan diberi mahkota ataupun dimahkotani yang terbuat dari cahaya yang sinarnya memenuhi ahli dunia seluruhnya. Lalu sahabat Anas pun bertanya, apakah setiap hari ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, tidak, melainkan di setiap hari Jumat. Karena membaca tersebut di setiap pagi hari Jumat sudah mencukupi bagimu dari waktu sampai Jumat berikutnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Berarti malam Jumat bangun di subuh sebelum fajar ataupun ya di subuh fajar sotik, bangun membaca ayat kursi 12 kali, lalu turun dari tempat tidurnya, wudu, menjalankan 2 rakaat sholat fajar, terus menunggu sholat subuh, maka orang tersebut dijaga dari kejelekan setan, akan mengkhatamkan membaca Al-Quran 3 kali, dan akan diberi mahkota besok di hari kiamat yang terbuat dari cahaya, dan cahayanya tersebut bisa untuk menyinari seluruh ahli dunia. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Tentunya Allah. Kita akan bahas dengan
alam sebelah tentang kita menjalankan penjalanan ini disaksikan oleh malaikat, dalam diri kita, tangan kita saksinya, mata telinga kita saksinya, kaki badan kita, rambut kuku adalah saksi kita menjalankan hadis Rasulullah. Dalam hal ini kita akan berkontribusi dengan golongan bawah tanah, yaitu golongan ifrit. Ya, ifrit saja. Boleh Anda boleh keluar, kita ngobrol. Boleh Frit, masuk Frit. Ifrit, dalam dunia setan, dunia jin, alam Anda, kedudukan Anda di antara mereka itu, Anda itu di bawahnya setan, bawahnya jin, apa Anda itu selaku pengeksekusi dari mereka? Pekerjaannya si setan, Anda yang mengeksekusi atau bagaimana? Bisa diceritakan enggak? Ngobrol seperti saya. Bisa diceritakan kedudukan Anda selaku ifrit? Saya melakukan pekerjaan yang menjadi program daripada setan. Kamu melakukan yang diprogramkan oleh setan, berarti yang setan nggak kerja. Langsung perintah dari iblis. Maksudnya? Setan itu langsung perintah dari iblis, bukan ke setan-setan yang lain. Dia sudah mendekati sang iblis, maka saya mau mengerjakan. Oh, tidak sekedar setan, tapi setan yang sudah mendekati ke iblis, lalu Anda selaku pemprogram yang sudah diprogram oleh setan mengerjakan perintah-perintah dari setan yang sudah bersifat iblis. Pada waktu hari Jumat, malam Jumat, Anda di mana? Saya. Iya. Tidak bisa bergerak. Tidak bisa bergerak. Tidak bisa bergerak. Lalu setannya di mana? Setannya pergi. Setannya pergi. Pergi kemana? Pergi menjauhi orang-orang yang melakukan ritual pada hari Jumat. Pergi menjauhi orang-orang yang melakukan kegiatan-kegiatan positif di hari Jumat, malam Jumat. Anda terkunci pada waktu itu. Siapa yang mengunci? Tidak tahu. Oh, tidak tahu. Tersendiri, terjepit seperti itu ya. Kalau seperti ditekan bumi yang meremukkan saya. Seberapa rugikah orang-orang manusia apabila Jumat itu tidak digunakan untuk kegiatan positif? Kalau mereka tidak menggunakan itu, kebebasan saya luar biasa. Dan saya bisa melakukan apa yang menjadi program-program, saya bisa menjalankan dengan baik dan benar. Oh, jadi apabila malam Jumat, hari Jumat tidak digunakan untuk positif adalah keberuntungan besar bagi Anda. Walaupun hanya yang melakukan hanya orang sedikit saja, itu luar biasa untuk menghancurkan kami. Dan rugilah bagi mereka manusia yang tidak melakukan. Kan rugi bagi saya maksudnya. Ya enggak apa-apa, rugi sekali bagi manusia-manusia yang mengindahkan, menyampingkan Jumat itu. Kegiatan Jumat itu. Kegiatan Jumat itu hanya dilakukan oleh hanya segelintir orang, tapi bisa melumpuhkan kami semua. Seandainya manusia melakukan itu semua, maka kehancuran bagi kami ya. Terus orang yang di hari Jumat itu di pagi hari
sebelum turun dari ranjangnya membaca ayat kursi 12 kali, terus lalu wudhu, lalu sholat Itu fajar. menenggelamkan saya begitu dalam dan menghancurkan apa yang menjadi program-program saya. Oh, menghancurkan program-program juga tidak bisa dijalankan sampai hari Jumat berikutnya. Ya, pada sepekan itu. Pada orang itu ya. Berarti Dan itu kegiatan itu pun meluber ke semuanya. Dan orang itu kan tidak di tempat itu saja, setelah hari itu dia jalan ke kemana-mana, aktivitas kemana-mana. Aktivitas itulah yang membuat kami juga merasa tertekan. Karena orang ini memang terjaga sampai hari Jumat berikutnya. Jadi kalau orang ini jalan ke selatan, ke timur, ke barat, ke utara, bangsa Anda itu akan semakin tenggelam dan program itu akan semakin tidak bisa dijalankan dengan benar. Program itu tidak bisa dijalankan dengan benar dan semaksimal apapun ya, tidak bisa sama sekali ya. Tidak bisa sama sekali. Terus umpama ini jalan ke sana ketemu orang yang Jumatnya dilupakan, bagaimana? Orang ini ketemu sama orang yang melupakan hari Jumat. Sama saja itu tetap menghancurkan saya. Tapi supaya orang-orang ini tidak mendekati orang yang kegiatan Jumat, Anda programnya jangan mendekat kayak gitu. Saya bisik, jangan ikuti kegiatan. Jangan ikuti kegiatan. Tidurlah dengan nyenyak, seperti kau bermimpi dengan keindahan dunia. Maka setan itu tidak terbelenggu pada waktu kayak gitu ya. Setan kamu itu Jumatnya saja sudah membelenggu, apalagi orang ini kegiatan Jumat positif sangat membelenggu. Belenggu Anda lepas dikarenakan manusia juga yang tidak menjalankan Jumat itu. Dikabarkan bahwasannya hari kiamat pun akan datang di hari Jumat, seperti itu. Tidak benar. Tidak benar. Tidak ada kiamat bagi saya. Artinya Jumat kan Anda terbelenggu. Tatkala tidak mampu apa-apa, datangnya kiamat bagaimana? Anda jangan mengatakan tidak benar. Itu tidak benar. Itu keingkaran. Tidak benar. Coba jangan mengatakan ingkar Anda. Iya memang diberitahu pimpinan bahwa di hari itu akan diluluhlantakkan alam semesta ini. Dan di saat itulah kami sedang terbelenggu dan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Dan saat kami pun terbelenggu sampai pada kami menemukan zat yang dimana kami menciptakan kami. Dan kami akan minta pertanggungjawaban kepada saat itu karena dia membuat saya seperti ini. Oh, Anda meminta pertanggungjawaban zat itu? Ya. Oh, berarti Anda mengingkari semua ajaran yang ada. Tapi saya akan meminta pada saat itu untuk memberikan anugerahnya kepada kami. Anugerah itu diberikan kalau ada yang pantas dianugerahi. Tidak.